silakan menyalakan kamera Anda masing-masing. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, untuk minggu ini akan ada presentasi mengenai data apa saja yang nanti akan direkam di dalam aplikasi yang atau dicatat atau disimpan di dalam aplikasi yang akan Anda kembangkan dengan Microsoft Access. Nah, silakan sekarang mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan datanya ya. Jadi Sola Gracia, Bimo Karisma Kevin, Gita Intania Rao, dan Erika Sunjaya, silakan dipresentasikan. Baik, Pak. Yang kelompok yang lain juga silakan bersiap-siap ya. Jadi nanti supaya setelah kelompok 1 selesai bisa dilanjut kelompok 2, 3 dan seterusnya. Selamat pagi, Bapak dan kawan-kawan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini salah satu contoh yang kami ambil dari fitur Traveloka, yaitu tiket pesawat. Pertama-tama, pelanggan diminta untuk... Bisa di-share nggak screen-nya? Saya nggak bisa melihat apapun. Ya. Oke, silakan. Ini salah satu contoh yang kami ambil dari fitur yang ada di Traveloka, yaitu tiket pesawat. Pertama-tama, pelanggan diminta untuk mengisi data yang terdiri dari email, password, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat rumah, dan kode pos. Email pelanggan ini sebagai kunci utama yang memiliki kaitan dengan pemesanan, data jadwal penerbangan, dan pembayaran. Di pemesanan ini terdiri dari nomor pemesanan, email pelanggan, kode booking, nomor tiket, metode pembayaran, dan total harga tiket. Dan kemudian nomor pemesanan tadi ini menjadi kunci utama yang berkaitan dengan nomor tiket. Di tiket ini terdiri dari nomor tiket hingga nomor penerbangan. Kemudian nomor tiket ini juga menjadi kunci utama yang menghubungkan dengan data penerbangan yang berisi tentang nomor penerbangan hingga terminal penerbangan pesawat tersebut. Setelah itu, melalui email tadi, pelanggan dapat mengetahui dan mengingat jadwal penerbangan yang diambil. Dan terakhir, di pembayaran terdiri dari kode pembayaran, email pelanggan, jenis pembayaran, nomor rekening,
dan nama rekening. Oke, baik. Nah, mestinya ya, ini ada beberapa relasinya itu kalau untuk pembayaran. Pembayaran itu kan membayar pesanan kan, mestinya. Kelompok 1. Iya, Bapak. Oke, berarti mestinya relasinya itu tidak dengan pelanggan, tapi dengan pemesanan. Oke, lalu itu nomor penerbangan itu dapat dari mana itu? Yang untuk data jadwal penerbangan itu, nomor penerbangan. Oh, dari ini. Nah, berarti seharusnya data jadwal penerbangan itu berelasi dengan data penerbangan juga. Karena nanti ngambil datanya dari situ. Oke? Baik, Pak. Oke, terima kasih kelompok 1. Baik ya. Berikutnya kelompok 2, Maria Celsia, Emiliana Elizabeth, Sapna Oktipa, dan Onik Octavia. Silakan. Baik, Pak. Sudah kelihatan, Pak? Iya, kelihatan. Bagus. Baik, jadi tabel yang pertama itu ada tabel penjualan, di mana untuk tabel penjualan ini itu ada kolom name. Kolom name-nya terdiri dari nomor nota, ID barang, tanggal penjualan, nama barang, jumlah barang, harga barang, alamat customer, kode pos, biaya pengiriman, email customer, dan telepon customer. Untuk data type-nya itu varchar itu berupa Gini nomor aja, nota. data type-nya tidak usah langsung saja itu isinya iya. apa, nah, ya, nggak perlu itu. Oke. Ya, yuk. Ya. Keterangannya primary key-nya nomor nota, lalu untuk foreign key-nya ada ID barang, nama barang, dan jumlah barang. Oke. Lalu juga ada Itu juga nggak perlu langsung saja yang tabelnya atributnya apa, primary key-nya apa, udah itu aja. Oh iya. Oke. Untuk primary-nya nomor nota, atributnya tanggal penjualan, harga barang, dan biaya pengiriman. Oke. Mungkin tadi sebelumnya ada yang terlewat untuk tabel pemesanan. Emil mungkin bisa tolong scroll ke atas. Nah, iya. Jadi yang pertama itu ada tabel pemesanan. Ada ID barang itu sebagai primary key dan atributnya ada nama customer, alamat customer, kode pos, email, telepon, nama barang, dan jumlah barang. Dan tadi yang ada di tabel penjualan yang foreign key itu berasal dari data yang sudah diisi pada saat melakukan pemesanan. Ya, terus? Ya, selanjutnya itu adalah tabel transaksi. Tabel transaksi ini memiliki nama kolomnya, tipe datanya, length, dan keterangan. Tabel transaksi untuk kolom name dari tabel transaksi terdiri dari nomor bill key, nomor rekening, pemilik rekening, nama bank, nominal pembayaran, dan tanggal pembayaran. Untuk keterangannya terdiri dari primary key, atribut, foreign key, dan atribut. Selanjutnya adalah tabel persediaan. Tabel persediaan terdiri dari kolom name, data type, length, dan keterangan. Untuk kolom name terdiri atas kode produk, cost per unit, harga jual per unit, dan kuantitas persediaan. Untuk keterangannya, primary key adalah kode produk, dan untuk keterangan atribut terdiri atas cost per unit, harga jual per unit, kuantitas persediaan. Terima kasih, Pak. Oke, sudah ya itu ya. Coba naik ke atas sedikit. Oke, ini kan bedanya tabel pemesanan dan penjualan ini apa? Maksudnya tabel pemesanan digunakan untuk apa, tabel penjualan digunakan untuk apa? Mungkin saya, iya. Bisa bantu jawab, Pak, untuk tabel Ya, pemesanan silakan, itu. silakan. Iya, nanti itu berarti form yang harus diisi customer pada saat melakukan pemesanan. Kalau tabel penjualan itu data yang harus dilengkapi penjual pada saat terjadi pemesanan, gitu, Pak. Oke, gini.
sorry, saya agak lupa. Kalian itu ini jualan apa? Produk kesehatan, Pak. Oke, produk kesehatan. Baik. Nah, ini biasanya kalau pelanggan membeli itu beli lepas atau dia akan nanti beli lagi gitu. Bisa ada dua pilihan, Pak. Jadi ada bisa yang beli lepas itu jadi cuman customer saja atau member. Kalau sifatnya member bisa Good. seperti Nah, itu, Pak. kalau memang ada membership harusnya ada tabel tentang member. Menangkap maksud saya? Oh iya. Yang mencatat data member. Jadi ini masih kurang itu ya? Oh iya, baik Pak. Oke. Terima kasih kelompok 2, baik. Silakan sekarang kelompok 3, Clara Mbago, Julianto Saputra, Fonika, dan Stefanus Dio Waluyo. Maaf, apakah sudah terlihat, Pak? Ya, sudah terlihat. Baik, selamat pagi Bapak dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu berupa tabel basis data penjualan online IKEA. Di sini kami terdiri dari 5 entitas yang terdiri dari masing-masing atribut dengan primary key-nya. Untuk tabel pertama itu kami ada entitas pembeli dengan atribut kode pembeli, nama pembeli, nomor telepon, email, alamat, serta kode pos dengan kode pembeli sebagai primary key-nya. Kedua ada tabel penjualan dengan atribut nomor transaksi, kode pembeli, kode barang, nama barang, serta tanggal dengan nomor transaksi sebagai primary key-nya. Ketiga ada tabel barang, yaitu terdiri dari kode barang, kode jenis barang, nama barang, jumlah, harga, serta stok dengan kode barang sebagai primary key-nya. Keempat itu ada pembayaran, terdiri dari atribut kode pembayaran, tanggal bayar, total bayar, serta nomor transaksi dengan primary key-nya adalah kode pembayaran. Selanjutnya itu ada tabel jenis barang yang terdiri dari kode jenis barang, nama jenis, serta keterangan dengan kode jenis barang sebagai primary key-nya. Sekian, Pak. Terima kasih. Baik. Mengapa di kode barang itu ada kode jenis barang? Itu gunanya untuk apa? Terakhir kami berpikir itu ada penggolongan tiap barangnya, Pak. Kayak ada penggolongan barang atribut, perangkatan dapur, dan sebagainya. Oh, begitu. Enggak. Di dalam transaksi itu gunanya untuk apa? Transaksi yang ini ya Pak, yang penjualan ya? Sebenarnya ini terhubung dengan yang pembayaran sih Pak. Ini dari pas sudah terjadi pembayaran pokoknya di sana. Enggak, maksud saya begini. Apakah informasi jenis barang itu berguna di dalam transaksi? Mestinya kalau jenis barang itu tidak berguna untuk transaksi, itu lebih kepada nanti kalau misalnya satu calon pembeli mau pilih-pilih barang, mungkin saya pilih alat dapur, maka dia kemudian pilih semua barang yang memiliki kode jenis barang alat dapur misalnya. Tapi kalau untuk transaksi mungkin ini tidak relevan. Ya, mungkin saya juga nggak tahu. Tergantung Anda nanti bagaimana. Tapi menurut saya seperti itu. Ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih kelompok 3. Sekarang silakan kelompok 4, Natalina Batuah, Dewi, Daniswara, Adelio, dan Adrianus Bayu. Pagi Pak, apa share screen saya sudah terdengar? Terlihat? Belum, masih hitam. Oh. Nah, sudah. Oke.
Ya. Oke, selamat pagi. Saya Doni Sorabelio ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 4. Di sini kami membuat rancangan tabel untuk basis data. Yang pertama itu fieldnya ada tabel barang. Di sini kita atributnya ada kode barang, nama barang, tipe barang, harga, dan satuan. Di mana primary key di sini adalah kode barang. Untuk selanjutnya kita ada tabel persediaan. Di sini atributnya ada kode barang, ada stok, ada kota, tempat, dan alamat dengan kode barang sebagai primary key-nya. Yang ketiga, kita ada tabel pelanggan. Di sini atributnya adalah kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon pelanggan dengan kode pelanggan yang menjadi primary key-nya. Dan yang keempat, kita ada tabel transaksi. Di sini atributnya kita ada kode barang, nomor faktur, tanggal jual, nama pembeli, jumlah, total harga, dan metode pembayarannya. Dengan kode barang di sini menjadi primary key-nya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih, Pak. Oke, itu ya. Pertama, mengapa ada tabel barang dan persediaan? Itu maksudnya untuk apa? Untuk tabel barang ini untuk pencatatan barang-barang yang tersedia yang kita jual. Untuk tabel persediaan ini untuk mencatat stok barang yang kita jual apakah masih ada atau tidak, dan jika masih ada terletak di kota dan tempatnya di mana, gitu Pak. Oke, baik. Nah, sekarang ke tabel transaksi. Iya. Oke, ini kamu primary key-nya kode barang kan? Iya, Pak. Nah, bagaimana kalau CK08 itu terjual lebih dari satu kali? Oh iya, kamu isi CK08 kan nggak bisa itu. Iya Pak. Ya. Jadi untuk transaksi harus dibuatkan primary key yang baru, ya kode transaksi. Iya. Oke, ya? Baik Pak. Nanti ya terserah bagaimana caranya. Tapi kalau itu kode barang, satu barang nggak bisa dijual lebih dari satu kali. Iya, siap Pak. Ya, oke, terima kasih kelompok 4. Terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, berikutnya kelompok 5, Sabinus Ferhido, Adrianus Dimas, Raden Hanif, dan Jody Watnu. Silakan. Pagi Pak. Selamat pagi. Screen sebentar Pak. Ya, silakan. Oke. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Oke, selamat pagi Bapak Haji dan teman-teman. Saya Adrianus Dimas mewakili kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama ada tabel sistem dengan primary key-nya itu adalah verifikasi GoPay dan ada get harga yaitu perhitungan dari awal sampai tujuan dan menyebarkan orderan kepada pihak driver. Selanjutnya yang kedua ada tabel user. Sebentar. Itu primary key-nya yang mana? Primary key-nya itu yang ini Pak, yang verifikasi yang get harga dari awal yang harus diberi tanda
Sebab Oke, kalau siap. kalau seperti ini semua itu membacanya adalah misalnya ya tabel user, primary key-nya ada ID user, nama, nomor, dan saldo GoPay. Masuk saldo jadi primary key. Iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Ya, oke, ya sudah. Oke, silakan lanjutkan. Yang kedua ada tabel user. Tabel user, ya primary key-nya itu adalah ID usernya yang terdiri dari nama user, dan nomor handphone user, serta saldo GoPay user. Dan ada foreign key-nya itu, yaitu yang ada di user juga, yaitu ID, nama, nomor HP, serta saldo GoPay, serta membuat review dan top up GoPay. Yang ketiga ada table driver. Table driver itu primary key-nya adalah ID driver yang terdiri dari nama, nomor HP, serta saldo pendapatan dari orderan tersebut. Dan ada foreign key-nya itu yaitu drivernya tersendiri yang terdiri dari ID, nama driver, serta nomor HP driver, serta konfirmasi order dari pihak user kepada driver. Dan ada penarikan. Itu driver ID. Itu foreign key itu diambil dari mana itu? Dari ini, Pak. Dari apa namanya? Driver kepada sistem itu, Pak. Pada sistem Gojeknya. Nah, ini kalau karena begini, foreign key itu kan berarti primary key dari tabel lain. Iya. Nah, itu kalau ada driver ID, di atas juga ada ID driver, bedanya apa? Sama sih, Pak, sebenarnya, Pak. Ya nggak bisa sama ya, nggak, malah itu justru bukan database, kan nggak boleh ada dua kolom yang sama. Ya kan? Iya, Pak. Nah, berarti itu harus direvisi itu. Iya, direvisi ntar, Pak. Lalu tabel, oke, ya udah terus. Lanjut, Pak, ke tabel yang ketiga ada tabel review. Yang primary key-nya itu di ID review. Yang terdiri dari ID driver, terus ada ID user, serta rating dan review. Selanjutnya yang terakhir ada tabel order. Primary key-nya itu ID order yang terdiri dari ID user, terus awal tempat hingga tujuan, jarak, durasi, dan harga dari orderan tersebut. Oke, baik. Oke, ya sudah, itu tadi sudah saya sebutkan ya, koreksinya ya. Oke, baik, terima kasih kelompok 5. Silakan sekarang kelompok 6, Christina Sonia, Belda Beatrice, dan Angela Patricia. Pagi Pak, apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah, silakan. Selamat pagi semuanya, saya Kristina Sonia. Saya ingin mempresentasikan tabel data dari kelompok 6. Yang pertama ada tabel pengguna dengan primary key-nya ID konsumen. Lalu yang kedua ada nama konsumen, alamat tujuan, email konsumen, dan nomor HP konsumen. Lalu yang kedua ada tabel order dengan primary key-nya ID konsumen, lalu nama konsumen, lokasi konsumen, alamat tujuan, metode pembayaran, data transaksi, email konsumen, dan nomor HP konsumen. Yang ketiga ada tabel driver dengan primary key-nya ID driver, nama driver, nomor HP driver, foto driver, jenis kendaraan driver, plat kendaraan driver. Yang keempat tabel admin dengan primary key-nya ID admin, username, password. Sekian dari kelompok kami, terima kasih Pak. Oke, itu tabel pengguna itu gunanya untuk apa toh? Pengguna ini sistemnya tentang apa ya? Saya agak lupa. Tentang GrabCar. Oke, GrabCar, baik. Nah, itu ada tabel pengguna kan? Pengguna itu berarti pemesan ya? Iya, Pak. Nah, soalnya kalau pengguna Grab, pengguna itu kan bisa konsumen, bisa driver gitu loh maksud saya. Jadi itu harus dipisahkan. Oh iya. Ya, jangan pengguna. Oke, satu driver sudah, berarti ini konsumen. Nah,
konsumen itu ada alamat tujuan. Itu maksudnya apa? Dugaan saya itu sebetulnya adalah alamat dari si konsumen kan. Kalau tujuannya kemana dia mau pergi kan belum tentu pulang ke rumah atau ke kantor misalnya kalau alamat itu alamat kantor. Tapi kan jadi mungkin di situ alamat saja tidak perlu alamat tujuan. Ya. Iya, Dan Pak. jadi tidak konsisten itu ada ID konsumen, nama konsumen di atas namanya tabel pengguna. Jadi tabel konsumen malah lebih pas gitu ya. Iya. Oke, Terima kasih, terima Pak. kasih. Kelompok 6. Nah, kelompok 7, silahkan. Johan Krisna, Ageng Giwang, Serina, Salsabila, dan Eirin Deborah. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Bisa dilihat ya, Pak? Bisa, sudah muncul. Oke. Jadi kami dari kelompok 7 mau mempresentasikan tentang penjualan produk dari Haspapis. Oke. Jadi mulai yang pertama, customer dengan primary key ID customer. Lalu ada nama customer, alamat customer, nomor telepon customer, lalu email customer. Yang kedua, bagian penjualan dengan primary key ID bagian penjualan. Lalu ada nama bagian penjualan. Lalu penjualan dengan primary key ID beli. Ada tanggal beli, ID customer, ID barang, dan ID bagian penjualan. Yang keempat, barang dengan primary key ID barang, ada nomor barang, jenis barang, dan harga barang. Lalu yang kelima, ada barang masuk dengan primary key ID barang, tanggal barang, ID barang masuk, tanggal barang masuk, jumlah barang, ID admin, dan ID barang. Selanjutnya, stok dengan primary key ID barang, lalu stok barang. Dan yang terakhir, admin dengan primary key ID admin, nama admin, dan pas admin. Gitu, Pak. Sekian. Oke, itu tabel admin itu gunanya untuk apa? Pengecekan, Pak. Jadi pengecekan. Iya, jadi kalau ada barang masuk itu admin ngecek dulu lalu masuk ke stok. Oke. Mungkin untuk transaksi tidak ada relevansinya ya, itu kan di persediaan ya. Anda ingat siklus pendapatan dan pengeluaran itu kan tidak jadi kalau penjualan itu kan di pendapatan, sedangkan kalau persediaan masuk itu kan di siklus pengeluaran kan. Jadi mungkin itu tidak diperlukan. Nah, ini yang kemudian yang menjadi masalah untuk saya itu adalah barang in dan stok serta barang. Itu tiga-tiganya ID-nya semua pakai ID. Hanya dua, barang dan stok itu pakai ID barang. Mengapa tidak jumlah stoknya itu langsung ada di barang saja? Jadi jangan buat tabel tersendiri. Oh, berarti dijadiin satu gitu ya, Pak? Betul iya, sekali. Pak. Ya. Oke, jadi sebab kalau terpisah nanti orang bingung ID barang di barang dengan ID barang di stok itu bedanya apa? Oh iya, Pak, baik, Pak. Ya, toh itu kan hanya satu kolom saja, toh stok, jumlah stok gitu kan, jumlah persediaan gitu kan? Iya. Ya sudah, jadikan satu saja. Baik, Pak. Oke, terima kasih kelompok 7. Silakan kelompok 8, I Gusti Agung, Amelia Kris, Evelyn Kesia, dan Aurelia Angela. Silakan. Oke, sudah kelihatan. Selamat pagi Pak Samiaji dan teman-teman.
kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tabel basis data dari S-Hardware. Yang pertama itu ada tabel data pembelian, itu ada nomor kode, nama pembeli, alamat, nomor telepon, tanggal pemesanan, nama barang, jumlah barang, harga barang, dan total harga. Terus yang kedua ada tabel transaksi dan pengiriman yang terdiri dari nomor kode, kode transaksi dan pengiriman, metode pembayaran, dan nomor resi. Nah, primary key-nya di sini adalah yang untuk pelanggan adalah ID pelanggan, yang untuk barang ID barang. Oke. Sekian, terima kasih. Coba scroll ke atas, naik ke atas, ya. Transaksi dan pengiriman. Oh, jadi oke. Tabelnya hanya 2 ini. Iya Pak, kami gabung tabelnya. Agak sulit, ini harus dipisah. Jadi ya nanti itu harusnya ada satu pembelian sendiri. Jadi berarti kan penjualan tuh ya sebetulnya, penjualan. Iya Pak. Kemudian transaksi dan boleh lah. Lalu pelanggan dan data barang itu harus ada. Jangan dijadikan satu, nanti kacau gitu. Ya? Oke, ya sudah. Iya Pak. Terima kasih kelompok 8. Kelompok 9, silakan Prudencio Gracias, Igusti Ngurah, Ketut Pramudita, dan Pril Pascal. Selamat pagi untuk Pak Samiaji dan teman-teman. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai dengan tabel data Tokopedia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi di sini ada yang pertama adalah tabel data pembeli yang terdiri dari nama pembeli, lalu alamat pembeli, nomor telepon, lalu yang terakhir adalah tanggal pembeli. Selanjutnya tabel kedua itu tabel barang yang terdiri dari link produk, lalu nama produk, lalu ada penjual yang menjual produk tersebut, lalu yang terakhir adalah harga barang. Kemudian tabel transaksi, di sana ada nomor invoice, nama penjual, tanggal, metode pembayaran, jasa pengiriman, serta alamat. Primary key di tabel transaksi ini nomor invoice. Kemudian tabel informasi pengiriman, primary key-nya nomor resi, ada nama penerima, tujuan pengiriman, nama produk, berat barang, jasa pengiriman, jumlah barang, serta ongkos kirim. Terima kasih. Oke. Pertanyaan saya itu tabel data pembeli itu primary key-nya apa? Nomor telepon, Pak. Kami kemarin pakai nomor telepon. Oh ya, pakai nomor telepon, betul ya. Oke. Jadi harus diberi keterangan ya. Lalu kenapa kok ada tanggal pembelian? Bisa nggak misalnya Ketut itu membeli tanggal tidak hanya 15 April, tapi membeli tanggal 4 Mei misalnya, itu bisa nggak? Lalu kalau membeli lebih dari satu kali, mana yang akan dicatat? Dicatat baru gitu. Ya, lalu apa gunanya itu? Ada data itu? Ya, jadi saya akan menjawab, Pak. Jadi kalau semisal nih Pak, nanti dicatat itu kalau misalnya ada tanggal sekian, tapi dia kok jadi tanggalnya misalnya yang di tabel itu tanggal 15. Ya itu harus dicatat karena sebagai bukti kalau dia memang sudah membeli produk kita gitu Pak. Jadi iya. Saya paham. Tapi kalau saya itu membeli 10 kali, tanggal yang mana yang dicatat? Tanggal tersebut Pak. Tanggal 15 April gitu. Hanya 15 April saja. Nah, kalau saya membeli 10 kali di 10 tanggal yang berbeda, mana yang akan dicatat? Ya itu tanggal. Nggak ada gunanya kalau di dalam tabel data pembeli itu jangan ada tanggal pembelian karena pembeli itu bisa membeli lebih dari satu kali. Oke. Jadi itu masuk tabel transaksi. Lalu tabel barang itu primary key-nya yang mana? Ini nggak jelas ya primary key-nya yang mana. Kalau tabel barang Pak, kami pilih primary key-nya itu Pak, link produknya Pak.
kurang bagus link produk itu karena iya, sulit untuk dipahami, dan link produk itu bisa berubah sewaktu-waktu. Kalau Tokopedia mengubah sistemnya, link produknya bisa berubah. Buat saja kode ID barang, ya, dan tabel transaksi nomor invoice bolehlah gitu ya. Informasi pengiriman mestinya di situ ya kode pengiriman. Nomor resi ya boleh. Kalau nomor resi itu, Pak? Boleh nomor resi boleh ya. Oke. Ya, Pak. Tuh, jadi itu ya, ini primary key-nya tuh nggak jelas yang mana, harus diberi tanda mana yang menjadi primary key gitu. Ya? Ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih kelompok 9 ya, dan terakhir kelompok 10, Anastasia, Gabriel Karyo, Dela Novita, dan Agatha Tri. Silakan. Apakah share screen-nya sudah terlihat, Pak? Sudah kelihatan. Oh ya. Jadi kita kelompok 10 mengamati usaha Eger, Pak. Oke. Usaha barang Eger. Dimulai dari seperti nama pembeli, yaitu yang termasuk atribut, alamat pembeli juga termasuk atribut, dan nomor telepon termasuk atribut. Kemudian kita langsung ke informasi pengiriman. Nah, dari informasi pengiriman, nomor resi termasuk primary key, jumlah barang termasuk atribut, jasa pengiriman bisa dibilang menurut kami atribut, dan nama produk sebagai primary key juga. Kemudian ada tujuan pengiriman sebagai atribut, dan nama penerima sebagai primary key-nya, Pak, menurut kelompok kita. Kemudian ke tabel transaksi, yang mana ada alamat sebagai atribut, dan nomor invoice juga sebagai primary key. Kemudian ada metode pembayaran dan jasa pengiriman yang termasuk atribut, Pak. Demikian kelompok kami. Oke, coba lihat ke data pembeli dan data pembeli dulu. Ya, ini primary key-nya apa? Primary key-nya sebenarnya tidak ada, Pak. Nah, harus ada primary key itu. Ya, setiap database itu harus ada primary key-nya. Jadi kalau ini tidak ada yang cocok untuk primary key, dibuatkan primary key. Ya, coba sekarang informasi pengiriman. Ini primary key-nya apa? Nomor resi, Pak. Nomor resi, baik. Kalau tabel transaksi, coba dilihat. Transaksinya nomor invoice-nya, Pak. Nomor invoice, oke, baik. Ya sudah gitu, ya kan ada ininya ya. Dan itu harus diberi tanda mana kolom yang merupakan primary key supaya orang tahu, ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih, bagus ya, semua sudah siap dan semua sudah mempresentasikan dengan baik. Tadi ada beberapa catatan dari saya, bisa nanti digunakan untuk revisi. Satu hal gitu ya, yang baik juga diingat, kalau kalian presentasi itu jangan berasumsi bahwa audiensnya, penontonnya atau hadirnya itu paham yang kalian presentasikan apa. Maka baik kalau ini catatan tersendiri ya untuk nanti presentasi di masa depan. Baik kalau satu, kalian memperkenalkan diri, dua, dan juga memberi informasi kepada para hadirin maupun siapapun yang terlibat di dalam presentasi. Anda itu presentasi tentang apa? Ya, tadi beberapa sudah, misalnya kami presentasi tentang sistem untuk penjualan Eger, kami presentasi untuk Tokopedia, tapi ada juga yang tidak, dan itu ya saya juga lupa, saya lupa masing-masing kelompok itu apa yang dibahas gitu ya. Jadi baik itu kalau diinformasikan. Oke, nah berikutnya saya sudah menyiapkan tugas gitu ya untuk kalian. Tugas itu tadi saya lihat untuk beberapa sudah menggunakan Microsoft Access, baik, tapi ada juga yang belum. Nah, nanti tugas berikutnya itu silakan Anda membuat basis data Anda itu ya. Bagi yang belum dalam Microsoft Access dijadikan Microsoft Access. Bagi yang sudah pakai Microsoft Access ya nanti tinggal teruskan gitu ya. Jadi harus pakai Microsoft Access. Kemudian apa yang perlu dilakukan? Satu, tadi sudah saya berikan revisi. Semua tabel yang diperlukan harus dibuat di dalam Microsoft Access. Kedua,
silahkan membuat formulir atau form yang diperlukan untuk mengisi data ke dalam tabel. Catatan, tidak semua tabel itu harus dibuat formnya. Bisa jadi satu tabel diisi satu form, atau ada tabel yang diisi dari tabel yang lain, bukan dari formulir. Bisa demikian. Bisa juga di dalam satu tabel tidak semua diisi melalui formulir. Ada 10 kolom yang diisi pakai formulir, mungkin hanya 5. Sisa 5-nya yang lain ambil dari tabel yang lain. Itu juga bisa. Nah, nanti silahkan dirancang bagaimana baiknya. Lalu tiap tabel harus diisi minimal 25 baris atau record data. Ya. Nah, nanti pertemuan berikutnya 2 minggu lagi Anda presentasikan hasil kerja Anda lagi sama seperti hari ini ya. Jadi nanti tenggatnya tanggal 18 Mei karena tanggal 11 kita libur untuk perayaan Idul Fitri ya. Begitu ya tugasnya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, baik. Nah, hari ini topik bahasan kita adalah mengenai siklus produksi. Nah, ini akan saya share screen dulu, siklus produksi ya. Jadi, bagian nanti kalau Anda bekerja selepas lulus dari Atmajaya ini sudah jadi sarjana, gitu ya, mau bekerja untuk orang lain, itu tidak mesti pada bidang akuntansi keuangan. Saya kira Anda mungkin sudah mulai memahami ini. Nah, salah satu bidang yang juga cukup banyak peluangnya itu adalah di siklus produksi ini, atau lebih dikenal dengan konsentrasinya itu adalah akuntansi manajerial. Ya. Kalau akuntansi keuangan, Anda itu berurusan dengan standar akuntansi keuangan. Auditing juga demikian. Ya. Jadi sudah ada pakemnya, sudah ada aturannya, sudah ada standar. Tinggal mengikuti. Tapi kalau akuntansi manajerial ini dituntut kreativitas. Karena apa? Informasi yang dihasilkan itu adalah informasi akuntansi manajemen yang diperlukan untuk pembuatan keputusan manajemen. Contoh ya, istri saya dulu pernah bekerja di satu pabrik mebel furniture. Ya. Itu pernah suatu saat tiba-tiba pemiliknya mengatakan, coba buatkan laporan mengenai setiap 1 meter kubik kayu itu mana yang sampahnya paling banyak. Kayu jati, kayu mangga, atau kayu mahoni. Nah, itu kan nggak ada di laporan keuangan. Ya. Dan tidak ada di standar akuntansi manapun. Gitu ya. Oke, kita lihat sekarang. Jadi, siklus produksi itu adalah aktivitas yang terkait dengan menghasilkan barang. Dan siklus produksi ini eksklusif hanya ada di perusahaan manufaktur. Tidak ada di perusahaan jasa, tidak ada di perusahaan dagang, gitu ya. Eksklusif hanya di perusahaan manufaktur. Ya. Nah, hanya sekarang kalau misalnya itu satu perusahaan software, pembuat software seperti Google misalnya, atau Microsoft, gitu ya, yang tidak memproduksi hardware, itu nanti ada perlakuan khusus, tapi nanti kita bahas lain kali. Oke, nanti dari siklus produksi ini mengalir informasi dari siklus produksi ini akan menerima informasi dari siklus pendapatan. Itu berupa apa? Barang apa saja yang harus dibuat dan berapa banyak. Ya. Dan dari siklus pengeluaran itu informasi mengenai ketersediaan bahan baku dan juga biaya overhead. Lalu dari siklus SDM dan penggajian nanti kita bahas lagi pada pertemuan berikutnya, itu adalah mengenai ketersediaan tenaga kerja maupun juga biaya tenaga kerjanya. Lalu dari siklus produksi ini mengalir informasi ke ini ya. Oke. Nah, keputusan apa saja yang harus dibuat di dalam siklus produksi? Satu, bauran produk apa yang diproduksi? Bauran itu artinya kebanyakan perusahaan sekarang setahu saya itu memproduksi tidak hanya satu saja jenis produk. Mereka memproduksi berbagai jenis produk. Misalnya kalau minuman, mau minuman rasa apa? Kopi misalnya, kopi pun kan macam-macam.
Kopi itu ada kopi hitam, ada yang Amerika. Kopi hitam saja ada americano, ada espresso. Lalu kalau minuman berbasis kopi ada macchiato, ada cappuccino, ada latte, ya, macam-macam. Itu berapa banyak? Kalau mobil misalnya, Toyota katakanlah. Toyota itu mau berapa Avanza yang diproduksi, berapa Innova yang diproduksi, berapa Yaris yang diproduksi, dan seterusnya. Ya, itu. Jadi bauran produk ini sangat tergantung kepada kapasitas produksi juga. Ya. Ini contoh yang lain ya, Coca-Cola. Coca-Cola itu untuk minuman Fanta, mereka itu biasanya dalam satu waktu yang sama punya 4 rasa yang berbeda. Tetapi khusus menjelang Hari Raya Idul Fitri seperti sekarang, Fanta rasa yang lain selain merah itu tidak akan diproduksi. Kenapa? Karena Fanta merah itulah yang menjadi permintaan utama di masa puasa dan nanti Lebaran. Nggak tahu kenapa, tapi itu. Ya. Jadi kalau sekarang ini memproduksi Fanta, semua mesinnya Coca-Cola yang digunakan untuk memproduksi Fanta itu konsentrasinya ke Fanta merah. Rasa yang lain tidak diproduksi dulu. Oke. Lalu keputusan berikutnya, harga produknya berapa? Harga produk ini bisa berupa macam-macam ya. Tapi yang jelas, kalau kita menyematkan harga pada produk, kita harus tahu biaya kita itu berapa, biaya produksinya berapa, harga pokok produksi kita berapa, harga pokok penjualan kita berapa. Ya. Nah, setelah itu normalnya harga jual itu adalah biaya harga pokok produksi ditambah biaya-biaya lain, ditambah keuntungan. Tapi bisa juga di bawah itu, asal nutup biaya misalnya. Atau bahkan dijual rugi juga nggak masalah. Tapi sebagai orang akuntansi, Anda harus tahu, Anda itu kalau menjual dengan harga segitu itu rugi atau untung atau impas. Gitu ya. Lalu bagaimana sumber daya ini dialokasikan? Ya tadi, ada permintaan, misalnya Toyota permintaan 1000 Innova, 1000 Avanza, 1000 Yaris. Mana yang harus digarap duluan? Ya, mesin mana yang akan dipakai? Bahan baku yang ada diarahkan kemana, dan seterusnya. Ya. Lalu bagaimana biaya ini dikelola dan kinerja dievaluasi. Ya. Nah, informasi-informasi ini semuanya ya itu tidak semua tersedia di laporan keuangan. Itu harus menggunakan nanti informasi manajerial. Ya. Oke, kita teruskan. Dalam siklus produksi itu apa? Ada 4 aktivitas: perancangan produk, penjadwalan dan perencanaan produksi, kemudian eksekusi rencana dan jadwal produksi tadi, serta akuntansi biaya. Nah, tentunya kalau orang akuntansi cenderungnya akan ada pada akuntansi biaya ini, tapi juga tidak mesti. Untuk bisa menghitung biaya dengan baik, Anda harus memahami proses-proses yang lain. Proses produksi, bahan baku, gitu ya. Istri saya itu dulu paham betul. Kayu mangga, kayu mahoni, kayu jati, lalu ada yang MDF itu, ya, yang kayu triplek segala macam itu beda-beda. Lalu bagaimana perlakuannya, dikeringkan dan seterusnya itu istri saya harus paham supaya nanti kalau Anda paham proses produksi, Anda bisa menghitung biaya produksi dengan akurat. Nah, kalau Anda sudah belajar akuntansi biaya, tahu mengenai activity based costing, ya kan, berdasarkan aktivitas. Ya. Nah, aktivitas menentukan biaya, maka Anda harus paham aktivitasnya. Ya, oke, kita mulai dari desain produk atau perencanaan produk. Perencanaan produk itu menyeimbangkan antara 2 hal yang berbeda. Satu, memenuhi keinginan konsumen. Konsumen kan pengennya barangnya berkualitas, awet, dan fungsionalitasnya banyak. Tapi di sisi yang lain ya itu harus mempertimbangkan juga biaya produksi. Semua orang sih pengen naik Rolls Royce gitu kan, atau Mercedes seri S. Tapi apakah semua orang bisa membeli Mercedes seri S? Ya. Maka ya keseimbangan.
berapa nanti harga produknya yang akan dijual, dan dengan uang segitu itu dapat apa saja. Ini yang coba diseimbangkan. Nah, apa saja dokumen yang ada di dalam perancangan produknya? Satu itu bill of material, itu adalah daftar komponen untuk produk. Misalnya plat besi butuh yang tebal berapa mili, butuh berapa meter persegi. Kalau misalnya itu barang cetak, kertas HVS yang berapa gram, butuh berapa meter, dan seterusnya. Dan ada operation list. Operation list ini adalah langkah demi langkah yang harus dilakukan untuk menghasilkan barang tersebut. Jadi ibaratnya, kalau produk itu adalah resep, gitu ya. Kalau resep satu produk, bill of material itu adalah daftar bahannya. Sedangkan operation list itu adalah cara memasaknya. Gitu ya. Ini. Nah, peran orang akuntansi apa? 65-80% biaya produksi itu ditentukan di sini. Misalnya ya, kalau Anda lihat mobil-mobil yang murah itu plat besinya tipis. Kenapa tipis ya? Supaya harganya murah dan didesain seperti itu. Maka kalau mobil-mobil murah itu kalau ditutup pintunya kan seperti banteng kaleng kerupuk gitu ya. Tapi kalau mobil-mobil yang lebih mahal, plat besinya lebih tebal. Ya, maka harganya juga menjadi lebih mahal. Nah, ini dulu yang dilakukan istri saya. Jadi kalau misalnya perusahaan itu akan membuat satu mebel gitu ya, itu dihitung. Kalau semuanya kayu jati berapa? Kalau kombinasi kayu jati dengan kayu yang lebih murah, misalnya kayu mangga gitu ya. Kalau lemari itu ya misalnya. Lemari itu yang kalau untuk ekspor itu yang bagian luarnya jati, dalamnya pakai kayu mangga nggak masalah, gitu kan. Ini. Ya. Nah, sering sekali satu produk itu yang dirancang dengan bagus terlalu mahal, maka perlu diturunkan harganya. Caranya apa? Dengan mengganti komponen yang bisa diganti tanpa mengorbankan kualitas. Kalau mobilnya tanpa mengorbankan kualitas dan keamanan. Sebagai contoh ya, di Indonesia itu sekarang seingat saya sudah wajib setiap mobil itu ada sabuk pengaman dan airbag. Ini wajib. Maka komponen airbag dan sabuk pengaman tidak boleh dihilangkan dari desain mobil yang akan beredar di Indonesia. Tuh. Ya. Kembali mobil, kalau di Indonesia itu standarnya masih menggunakan bahan bakar minimalnya kan adalah Pertalite gitu ya. Sedangkan kalau di Eropa itu mobil bahan bakar minimalnya setara dengan Pertamax Plus kalau dulu. Kalau sekarang sudah nggak ada kan, adanya kan Pertamax dan Pertamax Turbo, Pertamax Plus. Ya. Nah di Indonesia nggak bisa mobil Eropa dibawa ke Indonesia langsung, itu nggak bisa. Kenapa? Mobil dengan Pertamax Plus kalau diberi Pertalite nanti mesinnya rusak. Ya, nggak bisa. Nah ini maka perlu dipertimbangkan hal seperti itu. Jadi coba membantu tim desain, tim perancangan produk ini untuk menurunkan atau menyesuaikan harga supaya sesuai dengan tadi yang dikehendaki dengan cara mengganti komponen atau proses produksi. Misalnya kalau makanan didesain gorengnya 10 menit. Coba kalau nggak 10 menit bisa nggak? Misalnya 5 menit saja. Nah, 5 menit itu sudah menghemat energi berapa, menghemat minyak goreng berapa, dan seterusnya. Ya. Oke, nah, kalau desain produknya sudah jadi, resepnya sudah ada, maka kemudian dibuat penjadwalan dan perencanaan produksi. Ya. Jadi supaya tahu, oh Innova yang pesan 1000, nah, ini kapan jadwal produksinya. Ya. Nah, ada dua pendekatan untuk perencanaan produksi, yaitu Manufacturing Resource Planning atau MRP2. Ini untuk membedakan dengan Material Requirements Planning, MRP1, dan Lean Manufacturing. MRP2 ini berdasarkan dari MRP, jadi pakai prediksi. Ya. Kalau Lean Manufacturing itu merupakan bagian dari just in time. Maka dibuat kalau ada yang pesan. Ya. Nah, MRP2 itu disebut sebagai push manufacturing. Buat dulu, jual kemudian. Push, jadi barangnya dibuat untuk di-push ke pasar. Sedangkan lean itu disebut sebagai pull, artinya apa? Pasarlah yang menarik. Pasar dalam artian konsumen pesan, baru setelah pesan dibuatkan
untuk diserahkan kepada. Jadi konsumen yang narik. Sedangkan kalau MRP itu push, ya. Oke. Dua-duanya ya perlu perencanaan, ya. Tapi kalau MRP itu biasanya perencanaannya setahun ke depan, 12 bulan. Dengan lean manufacturing itu lebih pendek, mungkin 3 bulan saja. Ya. Dan MRP itu cocok untuk produk-produk yang seperti MRP, yang prediksi permintaannya lebih mudah dan siklus hidupnya panjang. Sedangkan lean manufacturing yang pendek. Ya. Oke. Apapun metodenya, dokumen yang dihasilkan di dalam penjadwalan dan perencanaan produksi ini adalah 1. Master Production Schedule. Ini berisi produk apa saja dalam satu kurun waktu tertentu itu akan dibuat, ya, dan kapan. Misalnya, Innova mulai digarap Februari, nanti Avanza mulai Mei, misalnya seperti itu. Ya. Ini. Nah, caranya membuat master production schedule apa? Kalau itu lean manufacturing dari pesanan. Kalau itu MRP2 dari forecast atau prediksi. Ya. Lalu juga melihat kita punya produk yang sudah siap dijual berapa dan seterusnya. Ya. Kemudian ada production order. Production order ini adalah surat perintah produksi. Ya. Isinya apa? 1. Operasi apa yang harus dilakukan. Maksudnya proses apa yang harus dilakukan, jumlah yang diproduksi, dan kemana itu dikirim. Ya. Lalu ada dokumen material requisition. Ini ada permintaan bahan baku ke gudang. Jadi supaya gudang itu nanti, atau kalau misalnya gudang tidak punya bagian pembelian atau siklus pengeluaran, itu mempersiapkan barang yang atau bahan yang diperlukan. Ya. Nah, di dalam material requisition ini ada production order, ini ya, karena sudah ada surat perintah produksi, kapan dikeluarkan, dan barang apa saja yang dibutuhkan serta jumlahnya berapa. Kemudian ada move ticket. Move ticket ini adalah identitas barang. Ingat, saya pernah mengatakan, kalau mobil Jepang yang dirakit di Indonesia itu setiap mobil yang keluar dari pabrik perakitan sudah ada nama pemesan. Nah, nama pemesan ini adalah move ticket. Jadi supaya nanti jelas, saya pesan Innova, maka jangan sampai dipasangi komponen Avanza. Saya itu pesan Innova, jangan dipasangi ban yang berasal dari Yaris misalnya, seperti itu. Nah, peranannya apa? Ya, memastikan kalau Anda seorang akuntansi, perannya memastikan semua informasi yang terkait dengan biaya direkam. Ya. Nah, kalau sudah, ya kegiatan produksi dimulai, dieksekusi. Rencana dan jadwal produksi tadi dieksekusi. Ya, ini. Oke, saya lewati aja karena ini. Berikutnya adalah cost accounting. Ya. Jadi di sini kegiatan akuntansi biaya, hasil utamanya nanti adalah pada informasi biaya produksi atau harga pokok produksi atau harga pokok penjualan. Ya, ini. Nah, tapi juga ini digunakan untuk kepentingan pengendalian produksi. Jadi misalnya, ini yang terjadi dulu. Jadi istri saya waktu itu bersama tim desain, mendesain lemari untuk ekspor ke Eropa. Lemari kayu jati. Tapi orang Eropa itu tidak keberatan kalau yang kayu jati itu hanya luarnya saja. Dalamnya itu pakai kayu mangga, nggak masalah. Lalu belilah kayu mangga. Ternyata setelah dihitung-hitung kok biayanya tidak semurah yang diperkirakan. Kenapa? Dilihat, ternyata ada yang punya pohon mangga besar di rumah. Saya punya pohon mangga sih, tapi itu pohon mangga gaya baru yang kecil gitu ya. Batangnya itu hanya diameter 10 cm paling. Pohon mangga besar yang ada di desa-desa. Dulu waktu istri saya masih bekerja untuk perusahaan furniture, setiap akhir pekan, Sabtu dan Minggu itu istri saya dan anak saya itu keliling. Ya hitung-hitungannya piknik, tapi setiap kali lihat pohon mangga, istri saya langsung mendatangi pemilik dan itu ditawar untuk dibeli. Ya, pohon mangga. Untuk apa pohon mangga ini? Bukan apa. Kenapa pohon? Jadi ada kebiasaan. Saya nggak tahu kalau di luar Jogja, tapi di Jogja itu kebiasaan pemilik pohon mangga itu supaya mangganya cepat berbuah, itu pohon mangganya disiksa. Caranya bagaimana? Ditancepi paku besar.
Nah, ketika pohon mangga ini dipotong untuk menjadi papan, tidak diketahui ada paku di situ. Maka ketika itu digergaji, gergajinya ketemu, mata gergajinya ketemu paku, patah mata gergajinya, karena pakunya paku besar. Ya, setelah tahu itu, maka kemudian pada proses produksi ditambahkan satu langkah lagi, yaitu apa? Mencari apakah ada paku di pohon mangga dan kemudian diambil pakunya. Kadang dalam satu pohon mangga itu lebih dari satu paku, ya. Menyiksanya benar-benar sadis. Oke. Dan yang jelas kemudian ya harus akurat di dalam memberikan informasi mengenai biaya produksinya itu berapa. Saya dan dulu Bu Wiwi itu pernah menjadi konsultan di satu perusahaan percetakan, ya. Itu aneh. Perusahaan percetakan itu menjual produknya, menjual jasa cetaknya itu sesuai dengan biaya produksi. Pokoknya jual intas lah, tidak mengambil untung karena yang beli itu saudara pemilik. Tapi ketika dihitung-hitung ternyata laba, profit, ya. Lah kok bisa? Jadi ternyata penentuan biaya produksi mereka itu tidak akurat, terlalu mahal. Nah ini, ya. Nah ini saya tidak akan membahas ya tipe-tipe sistem akuntansi biaya, ini Anda pelajari di akuntansi biaya. Yang kemudian juga perlu dipikirkan itu adalah akuntansi untuk aset tetap, ya, aktiva tetap. Ya, misalnya mesin, gedung, mobil, ini perlu. Ya, kenapa? Karena semakin lama proses produksi itu semakin banyak proporsi dilakukan oleh mesin. Tenaga kerja langsung manusia itu sudah semakin berkurang. Manusia itu hanya menjadi operator mesin saja. Ya, sehingga tenaga kerja yang tadinya menjadi biaya produksi, biaya tenaga kerja itu bergeser menjadi biaya overhead. Maka ini perlu diperhatikan khusus, ya. Nah ini kalau akuntansi untuk aset tetap itu kita harus tahu lokasinya di mana. Saya pernah membantu satu gereja gitu ya, kembali dengan Bu Wiwi dan Bu Yanti. Itu di catatan gereja itu ada mobil 3, tapi realitanya fisiknya hanya ada 2. Lah yang satu kemana? Tidak dicuri tentunya, ya ini gereja ya. Tetapi atau dikorupsi juga tidak. Ternyata dulu sudah dijual atas kesepakatan Dewan Paroki dan juga Romo Paroki, tetapi lupa dicatat. Setelah ditelusur ada bukti penjualannya, lalu keputusan rapat Dewan Paroki untuk menjual itu juga ada, gitu ya. Jadi hanya lupa dicatat. Nah, ini penting lokasi. Lalu biayanya dulu membelinya berapa? Kapan itu dibeli? Siapa suppliernya? Harapan hidupnya berapa tahun? Lalu nanti nilai sisanya, metode depresiasi, akumulasi depresiasi. Perawatan, kalau itu mobil, perawatan ini penting. Ya. Kapan servis, kapan ganti rem, misalnya kapan ganti ban dan sebagainya di perawatan. Teman saya itu pernah meneliti, itu ya, untuk satu bukan meneliti, dia membantu satu perusahaan bis. Ya. Perusahaan transportasi seperti bis itu sering sekali mereka bannya cepat habis. Ya. Nah, pilihannya kalau untuk perusahaan transportasi itu beli baru atau ban yang sudah gundul itu divulkanisir. Teman saya itu kemudian membantu menghitung. Ya, dia mengumpulkan data dari penggantian ban ini dan tahu nggak? Ternyata kalau beli ban baru meskipun cost-nya ini lebih besar, tetapi nanti biaya secara keseluruhan lebih murah daripada vulkanisir. Ya. Kenapa? Karena kalau ban baru itu lebih awet ternyata. Vulkanisir itu setelah divulkanisir tidak lama kemudian pasti bocor. Dan kalau bocor harus ditambal. Padahal yang namanya ban bis itu kan nambalnya tidak seperti kalau tambal ban motor. Ya, besar gitu kan. Biayanya lebih mahal. Dan ban vulkanisir itu ternyata lebih sering bocor daripada ban yang baru. Nah ini, kemudian setelah dihitung itu biayanya lebih murah beli ban baru malah. Nah, ingat kalau membeli aktiva tetap itu harus biasanya menggunakan proses tender ya atau ya pakai e-katalog bisa ya. Nah, maka ini perlu diperhatikan betul proses pembeliannya. Jangan sampai nanti barang yang dibeli itu
dipilih bukan karena kualitas dan harganya, tetapi karena si suppliernya melakukan fraud, nyuap, ya, gratifikasi dan lain sebagainya. Nah, saya ada teman gitu ya, yang dia itu dia orang jujur, dia itu profesinya adalah bagian pembelian dari satu toko komputer. Jadi dia sering beli komputer untuk proyek apa gitu ya. Oleh supplier, dia tuh sering dapat gratifikasi. Gratifikasi ini apa ya? Misalnya beli 10 komputer, dia bisa dapat 1 komputer gratis. Beli komputer 100, dapat iPhone gratis. Beli komputer sekian, nanti dapat tiket wisata ke luar negeri. Ini zaman sebelum pandemi ya. Tapi karena dia jujur, gratifikasi itu tidak dia ambil, tapi diserahkan pada atasannya. Pak, Bu, nih, ya, saya dapat ini dari supplier. Menolak itu juga, karena ini swasta ya, bukan pegawai negeri, menolak itu juga bukan hal yang mudah, karena supplier biasanya juga sudah punya anggaran, itu resmi, gitu ya. Tapi kalau diterima itu korupsi, maka apa? Ya serahkan, kembalikan saja pada perusahaan. Ya, karena itu kan membeli dengan uang perusahaan, gitu ya. Oke. Nah, yang harus ditelusuri dan dipastikan keberadaannya selain nanti ketika aktiva itu dibeli adalah ketika aktiva itu nanti dibuang. Lihat baca ya, itu kalau misalnya Anda lihat ya, waduh, belum pernah lihat sih ya. Fakultas dan lain sebagainya itu kan punya komputer dan secara reguler komputernya itu diganti. Jadi nanti fakultas minta ke universitas beli komputer baru, oke, dibelikan komputer baru. Komputer baru dikirim ke fakultas. Lalu komputer lama diganti dengan komputer baru. Yang lama di mana? Dikembalikan ke universitas. Nah, nanti oleh universitas siapakan terserah, gitu ya. Tapi dikembalikan. Dulu ketika saya jadi kepala lab pernah kasusnya begini. Lembaga mahasiswa HMPSA itu oleh fakultas dipinjami komputer untuk aktivitas. Lalu fakultas kan ganti komputer zaman saya jadi kepala lab. HMPSA minta komputer baru. Saya bilang, oke, nggak apa-apa. Saya beri pinjaman komputer baru, tapi yang lama kembalikan. Nah, ternyata yang lama itu hilang. Jadi tadinya komputer yang dipinjamkan fakultas itu ada di gedung, ada di kantor HMPSA, tapi entah dipinjam dibawa pulang oleh siapa, nggak kembali, hilang. Lalu saya bilang gini, gimana nih Pak, hilang dari pengurus sebelumnya, bla bla, alasan macam-macam itu. Dah, pokoknya gini aja, saya tutup mata, pokoknya kembalikan komputer sesuai dengan spesifikasi, nggak harus mereknya sama, gitu kan. Asal spesifikasinya sama, saya tutup mata. Gitu. Hanya tak bagaimana cara dikembalikan. Ya, setelah dikembalikan ya saya beri pinjaman komputer baru dengan catatan nggak boleh dibawa pulang. Ya. Oke, itu. Ya. Oke, jadi tadi sudah ada perencanaan produksi, perencanaan produk, perencanaan produksi dan akuntansi biasa maupun juga kegiatan produksinya itu sendiri. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Saya kira mungkin cukup sampai di sini ya. Minggu depan kita tidak ada perkuliahan karena libur. Ya, silahkan menikmati liburan, ya, memanfaatkan liburan dengan baik, tapi tetap menjaga kondisi ya supaya Anda tetap sehat dan selamat. Oke? Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya 2 minggu lagi. Selamat siang.